Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan memampukan kita dalam tugas pekerjaan kita sampai saat ini. Dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 5-6 tertulis, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Saudara dikasih Tuhan, seorang ateis yang tidak percaya Tuhan mengatakan sebuah argumen tentang kebodohan Tuhan. Dia katakan, kalau memang Tuhan itu benar ada, mengapa Tuhan mau menciptakan ciptaan yang membenci dirinya? Tuhan menciptakan kita manusia dengan kehendak bebas sehingga bisa memilih. Tuhan tidak bodoh. Sebaliknya Tuhan Maha Tahu dan Maha Jenius. Dan bersamaan dengan kemahatauan dan kemahapandaiannya, Tuhan itu adalah pribadi yang penuh kasih. Dia menciptakan manusia dengan kehendak bebas sehingga kita bisa memilih. Seandainya manusia dicipta tanpa kehendak bebas, itu sama saja ibarat kita bagaikan robot tanpa jiwa. Pilihan untuk mencintai atau tidak mencintai, membenci atau tidak membenci, menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan kita dengan kasih, bukan dengan paksaan, tidak dengan sikap otoriter, sehingga Ia memberikan kita kesempatan untuk menentukan sendiri apa yang mau kita lakukan. Sehingga kalau kita mencintai Tuhan, maka itu adalah cinta yang lahir dari hati kita dan dari kehendak kita sendiri, bukan paksaan. Begitu juga kalau kita membenci Tuhan, itu adalah pilihan dan kehendak kita pribadi. Dalam Kejadian 6 ayat 5-6 ini tertulis, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kata menyesal yang dituliskan dalam ayat ini berasal dari kata Ibrani naham, yang artinya suatu perasaan sedih yang mendalam atau berduka cita. Jadi kata menyesal di sini bukan berarti Tuhan salah perhitungan, melainkan berkaitan kepada kesedihan atau kedukaan Tuhan terhadap sikap manusia ciptaannya. Maka tidak heran ada ayat firman Tuhan yang mengatakan agar kita tidak mendukakan Roh Kudus. Jangan kita mendukakan hati Tuhan. Tuhan menciptakan manusia dengan begitu luar biasa, dengan kasih. Tuhan menciptakan kita dengan begitu bersuka cita. Tapi apa yang terjadi? Manusia ciptaannya di kemudian hari malah mendukakan hati Tuhan. Kecenderungan hati kita manusia disebutkan dalam ayat ini adalah kejahatan semata-mata. Seharusnya kita ciptaan menghormati pencipta kita. Tapi di sini yang terjadi, manusia ciptaan membelakangi, membenci dan melupakan pencipta dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Ayat ini saudara menjadi suatu pelajaran yang penting untuk kita dari kitab Kejadian, bahwa betapa kita manusia ciptaan telah begitu jauh terjatuh dari kemuliaan. Dalam hati manusia yang muncul seringkali adalah pemberontakan, ketidaksetujuan dengan kehendak Allah, ketidakmauan untuk menuruti perintahnya, dan lebih kepada menuruti keinginan diri sendiri, ingin melakukan apa saja yang diinginkan sesuai dengan hawa nafsunya. Betapa manusia ciptaan telah melupakan Tuhan. Tapi di sini juga saudara kita mengerti
bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan. Tuhan masih tetap mengasihi. Walaupun sebagian besar manusia pada waktu itu dimusnahkan, tapi Tuhan menyisakan Nuh untuk hidup di hadapan Tuhan bersama dengan keluarganya. Dan melalui Nuh dan keluarganya, Tuhan mengizinkan kehidupan manusia kembali ada di atas bumi dan bertambah-tambah. Tuhan masih mengizinkan kita semua hidup karena kasih-Nya. Bagi kita yang hidup saat ini, yang mendengar firman Tuhan, mari condongkan hati kita bukan kepada kejahatan, tapi kepada Tuhan dan kepada firman-Nya untuk kita lakukan setiap hari di hidup kita. Kalau hati kita dan hidup kita selama ini senantiasa condong kepada kejahatan, selalu memberontak kepada Tuhan, mari masuk dalam pertobatan, akui dosa dan kesalahan kita, minta pengampunan Tuhan, dan hidup dalam kebenaran. Kuasa kasih dan kuasa darah Kristus menyucikan dan mengampuni kita dan memberikan kita keselamatan serta hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami tuntunan, arahan, bagaimana seharusnya kami hidup sebagai ciptaan-Mu. Kami hanyalah ciptaan, dan Engkau adalah pencipta kami. Sudah seharusnya kami menghargai, menghormati, bahkan menyembah Engkau, pencipta kami. Tapi terlalu sering kami memberontak, kami tidak dengar-dengaran, bahkan kami membenci Engkau Tuhan, yang adalah pencipta kami. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami. Ampunilah perbuatan-perbuatan kami yang melanggar firman-Mu, dan tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu. Jamahlah setiap hati kami, agar dipenuhi dengan kasih dan kesetiaan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menegur dan membimbing kami, agar kami berjalan di dalam kebenaran. Berkati setiap kami Tuhan dalam aktivitas kami di sepanjang sisa hari ini, agar hidup kami tidak mendukakan Tuhan, tapi selalu menyenangkan hati-Mu. Berkat-Mu atas kami semua, perlindungan-Mu atas kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat melanjutkan aktivitas saudara dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.